Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas satu tema bahwa hidup ini tidak bisa sendirian. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan orang lain. Nah, saudara, mari kita tundukkan kepala, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, waktu Engkau menciptakan kami, Engkau tahu bahwa kami tidak bisa sendirian. Kami membutuhkan teman, kami membutuhkan komunitas, kami membutuhkan keluarga, kami membutuhkan gereja. Dan kami tahu pada saat kami berada dalam persekutuan, dalam komunitas, dalam keluarga, kami biasa saling menumbuhkan, saling menguatkan, saling tolong menolong, saling bantu. Dan di sekitar kami ada objek kasih yang dapat kami salurkan kepada mereka. Dan kami juga adalah makhluk sosial, di mana kami tidak bisa mandiri. Kami membutuhkan orang lain. Dan biarlah kiranya Tuhan, dalam hidup kami lebih menghargai orang lain, lebih mengasihi orang lain, lebih mengerti orang lain, dan bisa melayani sesama kami. Dan itulah bagaimana kami bisa mengasihi Tuhan kalau kami tidak mengasihi sesama. Kalau kami mengasihi Tuhan, maka kami perlu mengasihi sesama. Mengasihi sesama adalah mengasihi Tuhan. Berkati ya Bapa renungan kami pada malam hari ini. Berkati saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh. Jamah mereka dimanapun mereka berada. Kalau ada yang gentar, yang takut dan cemas, kiranya Allah Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Mereka yang berada di persimpangan jalan, biarlah kiranya Tuhan menolong mereka, karena Engkau adalah jalan itu, jalan kebenaran dan hidup itu. Tuhan, bukalah jalan untuk saudara-saudara kami dalam hal berbisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan. Berkati keluarga-keluarga, berkati suami-suami yang mencari nafkah, yang ingin mensejahterakan keluarga mereka. Berkati istri-istri yang setia, yang tabah, yang bisa melayani keluarganya. Berkati anak-anak dalam pertumbuhan mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya, dari penggoda-penggoda dunia ini. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang sehat secara jasmani dan rohani. Dan mereka adalah generasi yang mencintai Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk percakapan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saudaraku yang kasih, ada kisah demikian. Sebenarnya ini diangkat dari kisah nyata. Ada seorang anak yang kurang lebih berusia 10 tahun. Ayah dan ibunya telah meninggal dunia. Anak ini tinggal sendirian, dan dia tinggal di emperan rumah tua dari seorang nenek yang berbelas kasihan. Anak ini hidup dari mengamen di jalanan. Biasa anak ini pagi hari dia bangun, lalu dia mandi, lalu mencari sarapan, cari makan, dan kemudian pergi ke sekolah. Setelah pulang sekolah, ada waktu di mana dia mengamen. Jadi waktu dia mengamen tidak bisa maksimal, sehingga penghasilannya tidak terlalu banyak. Kadang 5.000, 10.000,
15.000. Seperti itulah. Jadi anak ini harus mengatur keuangannya sedemikian rupa untuk makan dan untuk biaya sekolah. Anak yang tangguh, anak yang luar biasa, yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya. Saudaraku yang kasih, seperti biasa, sebelum dia berangkat ke sekolah, dia pergi ke sebuah warteg langganannya. Lalu ia mempersiapkan uang 3.500 untuk makan satu hari. Caranya seperti apa? Seperti cerita berikut ini, saudara. Dia datang ke warteg itu, mengeluarkan uang 2.500 rupiah dan berkata kepada pemilik warteg, seorang bapak dan seorang ibu yang baik hati. Anak ini berkata, bolehkah ibu saya membeli nasi putih 2.500? Ya, ibu dan bapak pemilik warteg ini sangat kasihan, tapi dia juga tidak mau menunjukkan rasa kasihannya kepada anak ini. Takut anak ini akan tersinggung atau pindah ke warteg yang lain. Karena dia ingin, bapak ibu warteg ini ingin bahwa anak ini bisa tetap makan dari wartegnya. Nah saudara, pada waktu anak ini mengeluarkan uang 2.500 dengan meminta nasi putih, dan biasanya dia juga meminta kuah sayur. Begitulah, setelah dia makan, dan kemudian dia keluarkan uang lagi 1.000. Dia berkata kepada ibu warteg atau bapak warteg ini, bolehkah saya membeli 1.000 rupiah nasi putih untuk makan siang nanti? Tentu saja ibu dan bapak warteg ini akan memberikannya. Dan lebih daripada itu, ibu warteg dan bapak warteg ini biasanya pada waktu dia menaruh nasi itu, saudara, waktu dia menaruh nasi, dan kemudian sebelum nasi itu ditaruh, dia menaruh telur. Kadang telur yang bulat, atau telur dadar, atau sepotong ikan kecil. Harapannya adalah anak ini nanti bisa makan dengan lauk tersebut. Nah, biasanya lauk itu disembunyikan di dalam nasi. Seperti itulah, sehingga pada waktu anak ini pulang makan siang, dia buka, ada nasi putih plus ada telur yang bersembunyi di dalam nasi. Saudara, begitulah waktu terus berjalan panjang, saudara sekalian. Saudara, sampai pada waktu 18 tahun kemudian, anak ini tidak lagi muncul di warteg bapak ibu warteg yang baik hati ini. Sehingga bapak ibu warteg ini bertanya-tanya, kemana anak itu? Ya, tentu sudah besar ya, sudah pemuda. Kemanakah? Ya, tidak ada berita tentang anak itu, dan anak itu juga tidak pernah muncul ke warteg bapak ibu ini. Saudara, pada suatu ketika ada pemberitahuan di TV bahwa lokasi di mana tempat warteg bapak ibu warteg yang baik hati ini akan dibongkar oleh tim penertiban Pemda setempat. Jadi akan dibongkar semuanya. Karena itu adalah jalur hijau, jadi akan dibongkar. Bapak ibu warteg sangat sedih sekali. Saat-saat dia membutuhkan uang untuk membiayai anak-anaknya yang sekolah. Dan sudah belasan tahun ibu ini
hidup dari warteg itu. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diperbuatnya. Tapi dia tahu Tuhan itu tidak buta. Dia tahu Tuhan itu adil. Tuhan itu memelihara anak-anaknya. Dia berserah kepada Tuhan. Meski secara fisik dia gentar, dia cemas. Wajarlah Bapak Ibu sekalian kalau dia gentar dan cemas. Karena satu-satunya sumber usahanya akan segera dibongkar. Saudara, rupanya berita di TV itu, saudara sekalian, juga disaksikan oleh seorang pemuda di tempat yang berbeda. Dia menyaksikan dan dia terkejut bahwa ada lokasi tertentu di mana pemuda ini punya histori dengan daerah tersebut. Dan dikatakan oleh pembawa berita di TV swasta bahwa daerah itu akan ditertibkan dan semua daerah itu akan digusur. Pemuda ini bekerja di sebuah pabrik yang besar dan dia mengepalai karyawan-karyawan di sana atau mungkin kepala pabrik demikian. Dia cukup berkuasa di pabrik itu dengan anak buah yang banyak sekali. Lalu dia menyuruh asistennya untuk memanggil bapak ibu warteg yang baik hati ini, dan dia pesan bahwa jangan kamu katakan siapa saya dan apa dan mengapa saya memanggil dia. Nah saudaraku, akhirnya kita lihat bagaimana asisten daripada pemuda ini mengunjungi ibu dan bapak warteg ini dan memberitahukan kepada ibu bapak warteg ini untuk bertemu dengan bosnya. Ibu dan bapak warteg yang baik hati ini penuh dengan pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya. Ada apa gerangan? Kenapa? Ya, ada salah apa kami ini? Apa ini yang akan terjadi dengan kami? Lalu dia menutup wartegnya dan mengikuti asisten daripada pemuda tersebut. Sampai di sebuah kantor pabrik yang besar, dia disuruh menunggu di ruang tamu. Bapak ibu warteg ini dengan gentar, dengan bertanya-tanya siapakah orang yang ingin bertemu dengan mereka. Dan kemudian Bapak sekalian, pada waktu ibu dan bapak warteg ini sudah duduk di situ, datanglah seorang pemuda yang ganteng dan kelihatannya sangat dihormati oleh banyak orang di situ. Dan kemudian pemuda ini berkata kepada ibu dan bapak warteg ini, apakah bapak dan ibu mengenal saya? Ibu dan bapak saling memandang penuh dengan keheranan. Mereka berdua menggolengkan kepala dan berkata, kami tidak mengenal engkau. Lalu pemuda ini mengeluarkan uang dari sakunya, 2.500 rupiah. Dia berkata, Pak, Ibu, bolehkah saya membeli nasi putih Bapak dan Ibu? Lalu sambil menyodorkan uang 2.500 rupiah. Saat seperti itulah ibu dan bapak warteg ini mengingat seorang anak 18 tahun yang lalu. Dia sangat terharu sekali dan mereka menangis bertiga berpelukan. Singkat cerita, pemuda ini sangat berterima kasih pada bapak ibu warteg ini yang sangat baik hati, sehingga ia bisa menyelesaikan sekolahnya dan bisa bekerja. Semuanya itu adalah karena pertolongan dari bapak ibu warteg yang baik hati.
dia mengatakan, ibu dan bapak adalah orang yang diperintahkan Tuhan untuk menolong saya. Di mata ibu, di mata bapak ada Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih, singkat ceritanya lagi adalah pemuda ini meminta kepada bapak ibu warteg untuk menempati kantin di dalam pabrik itu yang dimana karyawannya yang cukup banyak. Ibu bapak bisa bekerja kembali di kantin pabrik, dan pemuda ini senang karena dia bisa menikmati lagi makanan yang dibuat oleh bapak ibu warteg yang sangat pandai memasak. Nah, saudaraku yang kasih, dari cerita ini saudara sekalian kita melihat bahwa manusia itu membutuhkan manusia lain. Manusia tidak bisa sendirian. Manusia membutuhkan kasih sayang dari orang lain. Manusia butuh perhatian dari orang lain. Manusia membutuhkan uluran tangan dari orang lain. Dan kita lihat apa yang seperti dikatakan dalam peribahasa. Ada udi, ada talas, ada budi, ada balas. Meskipun Bapak Saudara sekalian, orang-orang yang melakukan kasih itu, mempraktekkan kasih itu tidak berharap untuk dibalas. Tapi setiap perbuatan baik selalu saja ada impact yang baik pula akan diterima. Saudara, dalam berbuat baik kepada orang lain dengan tidak menghitung-hitung, kita memberi dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak usah tahu. Memberi tanpa harap kembali adalah satu sikap Kristiani yang sangat baik. Apalagi kalau kita punya hati kepada mereka yang membutuhkan. Dan kemudian kita mampu melakukan, meski mungkin tidak harta emas dan perak yang bisa kita berikan kepada orang lain. Hanya sepotong roti dan nasi sebungkus. Apabila sudah bisa kita lakukan untuk orang lain, itu amat sangat membahagiakan orang lain. Dan apa kata firman Tuhan, Bapak Saudara sekalian? Dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara, lihat Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minuman. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makanan, atau haus dan kami memberi engkau minuman? Dan selanjutnya, bilakah kami, saya ulangi, bilakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Haleluya. Jadi saudara,
Apabila kita melakukan sesuatu terhadap saudara-saudari kita, maka kita telah melakukannya untuk Tuhan. Hukum yang terbesar adalah hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihi juga saudara-saudaramu. Saudara, bagaimana kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi sesama? Orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama. Dan orang yang mengasihi sesama pasti karena mengasihi Tuhan. Berbuat baiklah. Berbuat baik itu menyenangkan. Dan jangan harap kembali. Saat saudara memberi, jangan ingat, lupakan. Dan setiap orang yang menabur pasti akan menuai. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Orang-orang yang menabur kebaikan pasti akan menuai kebaikan pula. Meski di dalam menabur kebaikan, menabur kasih, kami tidak harap kembali. Karena apa yang kami lakukan sama seperti kami lakukan untuk Tuhan. Bagaimanakah mungkin kami berhutang? Bagaimanakah kami menghutangkan sesuatu kepada orang lain? Kalau kami lakukan ini, kami lakukan untuk Tuhan. Dan kami tahu, orang yang memberi pasti akan menerima. Dan orang yang memberi pastilah orang yang empunya. Kalau dalam hati kami ingin memberi, baik untuk sesama kami, baik untuk gereja, baik untuk orang-orang yang menderita. Tidak selalu uang yang dapat kami berikan. Kami bisa memberikan apa yang ada pada kami. Waktu kami, talenta kami, dan banyak hal yang bisa kami lakukan untuk mereka. Berdoa juga untuk mereka. Biarlah hidup kami yang singkat ini ya Tuhan adalah hidup yang menabung berkat-berkat rohani. Sampai pada waktu akhirnya kami bertemu dengan Engkau. Engkau berkata, Engkau adalah hamba yang baik. Terima kasih Bapak, tolong kami, seluruh saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Ubahlah hati mereka. Jauhkan mereka dari ketamakan. Jauhkan mereka dari mengumpulkan harta di bumi. Karena emas, perak, itu tidak bisa dibawa ke dalam surga. Dan harta di bumi akan rusak oleh ngengat dan karat. 10.000 kami bisa membelikan makanan. Tapi 10.000 apabila kami berikan kepada orang lain, mempunyai nilai yang lebih dan mempunyai nilai kekekalan. Tolong kami ya Bapak. Dan kami belajar melalui pemberitaan firman ini bahwa kami tidak bisa hidup sendiri. Kami membutuhkan orang lain. Kami membutuhkan komunitas. Kami membutuhkan persekutuan. Kami membutuhkan keluarga. Kami membutuhkan gereja. Kami membutuhkan masyarakat sekitar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara sekalian.